Saat berada di kondisi terlemahnya, Wisesa mulai mendengar suara ibu yang memanggilnya dengan suara lirih. Tak disangka sosok ibu muncul di depan mata dengan memakai mukena. Wisesa terperanjat melihat sang ibu yang berdiri di ujung jembatan. Kematian Rahmi tak hanya mengejutkan anak-anak, bahkan warga desa tak ada yang menyangka. Nuri tak kuasa menahan rasa sedih setelah ditinggal kedua orang tua. Wisesa terpaksa membatalkan rencana kembali ke Jogja dan bertahan lebih lama di rumah untuk mengurus pemakaman ibunya. Yanda dan Nuri harus melakukan ritual dengan pengorbanan darah. Mbah Sukmo membimbing dua kakak beradik itu untuk melakukan topo pendem di mana tubuh mereka akan ditanam di tanah sampai batang leher. Malam itu juga mereka bersiap melakukan ritual sebelum maut menjemput di rumah masa depan. Jenazah dimiringkan ke arah kiblat dan dikumandangkan azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Rahmi tak kuasa mengiringi kepergian suaminya hingga menangis histeris di kuburan. Jasad Pak Mul ditutupi dengan bambu sebelum akhirnya diuruk menggunakan tanah. Nuri berusaha membujuk Wisesa agar lebih terbuka pikirannya. Kematian ibu bukan murni kecelakaan, apalagi sebelum kejadian malam itu ibu sudah punya firasat untuk menyusul bapak. Nuri takut apa yang dikatakan ibu benar-benar terjadi dan menjemputnya ke neraka. Namun Suyoso tidak mau kalah. Ia justru menantang gelut dengan omongan congkaknya. Seketika itu, pria itu mati tersiram air keras, padahal yang sebenarnya terjadi, Suyoso diludahi oleh iblis santetnya sendiri. Nuri sengaja tidur di samping ibunya dan terbangun tepat di jam 12 malam. Ia tak menyadari jika jenazah ibu terduduk di atas tikar jenazah. Seketika itu, untungnya Nuri hanya bermimpi buruk. Ia bergegas memperbaiki kepala ibu yang menoleh ke arahnya tanpa sebab. Wisesa tak terima mendengar percakapan mereka itu. Ia meminta kematian sang ayah tidak dikaitkan dengan perkara yang mengarah pada khurafat. Hal seperti itu justru menjerumuskan mereka pada kesyirikan. Pengikut Mbah Sukmo langsung memainkan gamelan untuk mengiringi jalannya ritual. Setelah tubuh Yanda dan Nuri ditanam, dukun sakti itu mulai meneriakkan mantra pemecah sihir di tengah hujan dan petir. Sosok astral yang membunuh Mulwanto, Rahmi, dan Wisesa melesat menuju ke lokasi ritual. Arwah Mulwanto dan Rahmi saling berebut untuk mengajak nyawa putra pertama. Listrik mengalami lonjakan akibat bentrokan energi yang membuat lampu meledak sampai mati. Dua sosok arwah itu menghilang di mana Sesa buru-buru pulang ke rumah. Wisesa kehabisan banyak darah saat menuju ke klinik kesehatan desa hingga nyawanya tak tertolong lagi. Pihak klinik sudah berusaha memberi transfusi darah, namun Tuhan berkata lain. Yanda dan Nuri hampir tak percaya karena 3 anggota keluarganya meninggal secara bersamaan. Wisesa disemayamkan tepat di samping kuburan ayah ibunya, sementara keluarga itu hanya tersisa Yanda dan Nuri saja.